Katanya, kalau kamu ke Jogja, kamu bakal kangen dan pengen balik lagi. Tapi kali ini kami ke Jogja bukan buat healing, tapi buat helping. Halo, aku Alika, aku siswa kelas 11 dari My Idea School. Dan di sini aku akan berperan sebagai narator yang akan menceritakan semua kegiatan di video ini. Jogja adalah kota pendidikan, yang mana banyak terdapat masyarakat bukan hanya asli Jogja, tapi juga luar Jogja yang merasakan keberkahan di bulan suci Ramadan bersama keluarga, teman dekat, teman kuliah, dan teman sekolah. Jika bulan Ramadan, pasti tidak jauh-jauh dengan kata masjid. Banyak sekali masjid yang berbuat kebaikan pada bulan Ramadan ini. Nah, teman-teman, kami akan melakukan relawan di 2 masjid di Jogja, dan salah satu masjid di Jogja yang akan kami kunjungi sangat luar biasa keren loh. Masjid apa tuh? Masjid Jogokarian. Ribuan porsi piring menu takjil disediakan Masjid Jogokarian. Sebanyak 3.000 porsi takjil berbuka puasa dibagikan secara gratis di Masjid Jogokarian setiap harinya. Ribuan warga mengular mengantre takjil gratis yang disediakan Masjid Jogokarian Kota Yogyakarta. Masjid ini legend kan, terus juga tiap tahun itu menyediakan 1.000 piring buat para mahasiswa dan para warga-warga sekitar yang mau buka bareng di sini gitu. Masjid ini rutin melakukan bagi-bagi takjil setiap tahunnya. Tidak hanya puluhan atau ratusan yang mereka bagikan, tapi 3.800 porsi mereka bagikan setiap harinya. Namun, bagaimana mereka bisa membuat begitu banyak porsi setiap harinya? Bantuan-bantuan dari para relawan lah yang membuat 3.800 porsi tersebut. Para relawan tersebut merupakan ibu-ibu dan bapak-bapak yang tinggal di sekitar Masjid Jogokarian. Selama 30 hari, mereka selalu datang dengan penuh semangat ke Masjid Jogokarian untuk membantu. Sebelum lanjut lebih dalam, kalian penasaran gak sih lokasi Masjid Jogokarian ada di mana? Masjid Jogokarian terletak di Jalan Jogokarian nomor 36, Mantri Jeron, Kota Yogyakarta. Masjid Jogokarian dibangun pada tahun 1966 dan diresmikan pada tahun 1967. Bagaimana dengan asal-usul nama Jogokarian? Menurut DKM di sana, masjid ini diberikan nama sesuai dengan lokasi keberadaannya karena mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Karena berada di Jalan Jogokarian, masjidnya pun diberi nama Jogokarian. Selain itu, para pendiri Masjid Jogokarian berharap masyarakat lebih mudah menemukan lokasinya. Tidak hanya ibu-ibu dan bapak-bapak saja yang membantu di sana, tapi ada anak kuliahan dan anak SMA juga yang ikut membantu. Salah satu anak SMA yang ada di sana ada dari sekolah My Idea School. My Idea School itu apa sih? My Idea School adalah sebuah lembaga pendidikan setara SMP dan SMA yang berbasis pada PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. My Idea School menggunakan kurikulum berbasis literasi dan menerapkan metode project-based learning dalam proses belajar mengajarnya. Salah satu proyek yang kami lakukan adalah kegiatan kerelawanan. Oleh karena itu, kami menjadi relawan di Masjid Jogokarian. Lalu, mau ngapain nih siswa dan siswi My Idea School di Masjid Jogokarian? Ikutin terus ya kegiatan kami. Nah, sebagai info, My Idea School juga menerapkan sistem pembelajaran hybrid learning, yaitu kegiatan belajar mengajar siswa tatap muka atau offline bersama-sama dengan siswa online. Sehingga siswa yang berdomisili jauh dari lokasi sekolah atau luar kota tetap dapat ikut belajar di My Idea School. Murid My Idea School yang hybrid ada 2 orang nih, dari Bandung dan dari Solo. Tapi ketika ada acara besar, contohnya kayak relawan ini, baik murid online dan offline akan ikut serta. Kami yang murid offline berangkat dari stasiun Pasar Senen, dan murid My Idea yang hybrid berangkat dari stasiun masing-masing. Gimana sih cerita keberangkatan kami? Karena stasiunnya beda-beda, aku akan undang 2 orang lagi yang berbicara, yaitu Salman dari Bandung dan Fahri dari Solo. Halo semua, saya Salman, salah satu murid hybrid yang berdomisili di Bandung. Halo, namaku Fahri. Aku sekarang jadi murid hybrid dan aku berdomisili di Solo. Kami, murid offline yang berdomisili dari Jabodetabek, berangkat dari stasiun Pasar Senen. Keretanya akan berangkat sekitar jam 9 pagi.
Untuk meminimalisir keterlambatan, kami berkumpul dari jam 7 pagi. Saya berangkat ke Jogja bersama kedua adik saya, yaitu Rena dan Meta. Kami berangkat dari stasiun Kiara Condong. Kereta yang kami pesan akan berangkat di jam 9:42. Tapi, agar tidak ketinggalan, kami menunggu di sana dari jam 8:15. Aku berangkat dari Solo sekitar jam 9 siang. Perjalanannya itu sekitar sejam. Pas acara relawan di Jogokarian, aku berangkat dari stasiun Jebres karena dekat rumahku dan menuju ke stasiun Lempuyangan. Tips untuk orang Solo yang mau ke Jogokarian, aku saranin jam 9 kayak aku. Soalnya kereta itu sepi jam segitu. Setelah sampai stasiun Lempuyangan, aku pakai Gojek untuk ke Jogokarian. Dari stasiun Pasar Senen ke stasiun di Jogja yaitu stasiun Lempuyangan memakan waktu sekitar 8 jam. Jadi ada banyak waktu yang kami lakukan selama berada di dalam kereta. Kami mengisi waktu tersebut dengan mengobrol satu sama lain, mengaji, melihat pemandangan, tidur, pokoknya semua kami lakukan untuk menghabiskan waktu di dalam kereta. Lagi menunggu kereta guys, teman-teman, sobat, sokap. Nah, kalau kalian orang Bandung dan ingin berangkat ke Jogja di bulan Ramadan, serta tetap mendapatkan sholat tarawih di sana, sebaiknya kalian memesan tiket kereta yang pagi, paling lambat yang jam 9. Karena kalian akan sampai di stasiun Yogyakarta pada pukul 4 sorean. Masih sempatlah mencari masjid untuk melaksanakan sholat maghrib, isya, dan tarawih di sana. Selama di kereta, yang kami lakukan adalah tilawah, tidur, dan main HP. Sempat juga saya bermain tebak kata bersama Meta. Bukan kebiasaan. Bukan nama, bukan kata benda, bukan nama orang, bukan nama hewan, bukan makanan. Kelo, tempat. Pantai. Bukan. Gunung. Bukan. Tempatnya tinggi. Enggak. Tempatnya rendah. Iya. Ya, betul. Ding ding. Ternyata tebak kata nggak semudah itu ya. Intinya, kegiatan kami di kereta itu berulang begitu terus sampai kami berhenti di Yogyakarta. Perlu diingat karena ini bulan puasa, kami gak makan dan minum selama di perjalanan. Kalian pernah bertanya-tanya nggak sih? Kira-kira kapan waktu yang enak untuk berangkat naik kereta? Apakah lebih enak berangkat pagi atau sore? Kalau aku sendiri, aku lebih suka berangkat di pagi hari. Tentunya supaya bisa sampai lebih cepat. Dan pemandangan di dalam keretanya juga masih segar untuk dilihat. Kami tiba di stasiun Lempuyangan sekitar jam 5 sore. Lalu kami berangkat menuju Masjid Jogokarian menggunakan Grab. Akhirnya kami sampai di Jogja pada pukul 16:38. Di sana, kami segera memesan ojek online dengan tujuan ke Masjid Jogokarian. Sebentar lagi sampai. Jogokarian ternyata masih seramai itu. Dan saya baru tahu karena saking padatnya, mobil gak bisa masuk ke Masjid Jogokarian. This is the third time I went to Jogokarian, I believe. So my impression is, well, here we are again, Ramadan at Jogokarian. Sesampainya di Masjid Jogokarian, kami langsung diberitahu pembagian kamar oleh mentor, dan akhirnya kami bisa beristirahat dengan nyaman. Penginapannya sendiri ada di lantai 3, dan Jogokarian menyediakan beberapa kamar, dan di salah satunya ada family room. Kalau bicara kamar, tentunya sangat nyaman sebagai tempat istirahat. Kasurnya cukup untuk 2 orang, tersedia AC, ada lemari, meja untuk menaruh barang,
TV, dan tentunya ada kamar mandi yang sangat bersih. Saran dari aku, kalian bisa membawa sleeping bag atau selimut kecil saat ingin menginap, karena selimut yang disediakan kecil. Tapi selain itu, kamarnya sangat nyaman dan sangat bersih. Terus, apa aja sih yang kita lakukan sehari-hari di sana? Ya kita bangun jam 2 pagi untuk sahur, setelah itu sholat subuh, tilawah Al-Quran, dan sholat duha. Habis itu, istirahat dulu untuk nge-charge energi, karena setelah itu ada Quran journaling, dan relawan dari jam 3 sampai 6 sore. Pas relawan beres, kami jajan-jajan deh buat buka puasa nanti. Begitu terus sampai akhir relawan. Nah, salah satu momen yang juga banyak memberikan pelajaran selain relawan adalah Quran journaling. Quran journaling adalah salah satu kegiatan rutin kami selama di Masjid Jogokarian. Apa aja sih yang kami lakukan ketika Quran journaling? Dalam Quran journaling, pertama-tama kita harus tulis arti dari ayat yang kita pilih. Lalu, cari tafsir dari ayat tersebut agar kita bisa mempelajarinya lebih dalam lagi. Kemudian, kita tulis poin-poin atau pembelajaran penting dalam tafsir yang kita baca. Lanjut, tuliskan refleksi atau pelajaran apa yang kita dapat. Jangan lupa untuk tulis tindakan apa yang akan kita lakukan setelah mendapat pelajaran dari ayat tersebut. Karena tentunya, praktek akan membuat pelajaran yang kita dapat terasa lebih bermakna dibandingkan hanya sekedar teori. Setelah selesai, kami sharing satu sama lain tentang apa yang didapat dari ayat yang telah dipelajari. Tentu, agar masing-masing dari kami bisa mengambil lebih banyak pelajaran. Kami melakukan relawan pada siang, sore, dan malam hari. Pada siang hari, kami membantu para ibu dan bapak yang sedang memasak. Kegiatan memasak ini dilakukan di luar area Masjid Jogokarian. Jadi kami harus berjalan kaki untuk ke tempat tersebut. Tidak jauh dari masjid, hanya perlu berjalan beberapa meter untuk sampai di sana. Oke, siang-siang emang yang panas ya guys ya, karena kita di sini belajar untuk mendedikasikan diri untuk Masjid Jogokarian. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk berpartisipasi dalam volunteer kali ini. Nah, kali ini kita akan membantu warga-warga sekitar yang sedang mempersiapkan makanan untuk dibagikan nantinya. Apa aja yang kami bantu saat kegiatan memasak? Kami membantu untuk membungkus kerupuk dengan plastik. Dan jumlah kerupuk yang harus dibungkus tidak main-main, banyak sekali. Halo Kak Suci, lagi ngapain ini Kak? Halo Alin. Oh Alin, lagi ngapain ini? Lagi plastikin kerupuk. Oh gitu. Oke. Semangat. Lalu, kami juga membantu mengupas kulit bawang merah dan bawang putih. Faris, mengapa kamu menangis? Oh, ngupas bawang. Sebagian laki-laki juga membantu membawa makanan yang sudah jadi ke Masjid Jogokarian menggunakan mobil bak. Saat masjid menyediakan menu makanan dengan udang sebagai lauk, kami juga membantu mengupas kulit udangnya. Tentu, jumlah udang yang perlu dikupas tidak sedikit. Tetapi karena ada banyak orang yang membantu, pekerjaan terasa jauh lebih ringan. Itu dia aktivitas yang kami lakukan pada kegiatan relawan di siang hari. Tentunya, kegiatan relawan pada sore hari juga nggak kalah seru. Pada relawan sore hari, kami membantu para ibu dan bapak untuk menyiapkan dan mendistribusikan makanan. Para perempuan membantu ibu-ibu untuk menyiapkan lauk, memberi kerupuk dan sendok ke dalam piring, lalu menaruhnya ke dalam rantang. Fokus dan ketelitian sangat dibutuhkan dalam aktivitas ini, karena ada 3.800 piring yang harus kami siapkan. Para laki-laki membantu bapak-bapak untuk menaruh piring ke atas meja yang sudah disediakan. Meja yang harus dipenuhi dengan piring tidak hanya di satu tempat, tapi tersebar di beberapa titik. Oleh karena itu, diperlukan tenaga yang cukup, karena kami harus berjalan sambil memegang rantang berisi beberapa piring. Sambil melakukan relawan, kami juga ingin membagikan keseruannya dengan melakukan live di Instagram. Tugas live ini dilakukan secara bergilir setiap kali kami melakukan relawan. Tugasnya adalah memperlihatkan kegiatan kami sambil menceritakan apa yang sedang dilakukan.
Bisa dilihat seramai apa ya? Kali ini menunya tongseng ayam sama acar, sama kerupuk dan ada kurma juga. Halo Fahri. Halo, admin. Iya, halo Fahri. Jadi kita tuh sebenarnya sekarang lagi ngapain sih? Kita sebenarnya sekarang lagi nyiapin buat buka puasa nanti sore. Oh gitu. Kira-kira apa? Iya, menunya apa aja? Menunya untuk hari ini tanggal 11. Masya Allah, ya Allah. Alhamdulillah. Masih belum selesai, kegiatan relawan kami berlanjut hingga malam hari. Di malam hari, kami bermain bersama anak-anak yang tinggal di sekitar Jogokarian. Ada fakta menarik nih, bahwa Jogokarian setiap RT punya kegiatan sendiri pada malam hari, khusus untuk anak-anak. Kegiatannya seperti sholat tarawih berjamaah, bermain, dan lain-lain. Pada kegiatan ini, kami membagi tugas. Ada yang menjadi imam sholat, mengisi kultum, dan bermain board game. Seru sekali bisa bermain dan berinteraksi dengan anak-anak yang ada di sana. Setelah relawan malam, tidak ada relawan lagi. Biasanya kami melakukan kegiatan bebas, seperti berkumpul, beristirahat, dan ber-ber lain. Salah satu kegiatan ber-bernya adalah kami coba eksplor tempat makan di sekitar Jogokarian. Dan di situ kami menemukan tempat makan yang bernama Bakmi Jawa Jogokarian. Lokasinya sangat dekat dengan Masjid Jogokarian, hanya perlu jalan beberapa meter aja. Menunya banyak dan bervariasi. Rekomendasi dari kami yang wajib dicoba adalah bakmi nyemek. Enak dan rasanya khas Jogja sekali. Tapi porsi makanan di sini sangat banyak. Jadi untuk kalian yang porsi makannya tidak terlalu banyak, bisa mencoba satu porsi untuk berdua. Tapi untuk kalian yang mempunyai porsi makan yang banyak, dijamin puas banget makan di sini. Belum cukup hanya menjadi relawan di Masjid Jogokarian, kami juga berkesempatan melakukan kegiatan relawan di masjid lain, yaitu Masjid Nurul Asri, yang berlokasi di Jalan Deresan 3, nomor 21, Kabupaten Sleman. Kami melakukan relawan di sana hanya selama 1 hari, namun banyak sekali pembelajaran dan pengalaman berharga yang kami dapatkan. Sebelum memulai kegiatan, kami diberi arahan dan gambaran mengenai rangkaian kegiatan yang akan kami lakukan. Setiap dari kami mendapatkan tugas masing-masing, seperti bagian pendaftaran, menyiapkan iftar, mengatur jamaah, dan lainnya. Tim pendaftaran bertugas mengarahkan para jamaah untuk mengisi formulir, yang kemudian bisa ditukarkan dengan kupon untuk mendapatkan iftar. Iftar yang disediakan oleh Masjid Nurul Asri berupa makanan catering. Jadi, tim yang bertugas menyiapkan iftar tinggal menata dan membagikannya agar seluruh jamaah bisa mendapatkan bagian. Sementara itu, tim pengatur jamaah bertugas untuk memastikan kondisi tetap tertib dan kondusif. Mereka juga siap membantu para jamaah yang mungkin kebingungan atau memerlukan bantuan. Awalnya, kegiatan melukis tote bag kami rencanakan untuk dilakukan di Masjid Nurul Asri. Rencananya, kami akan melukis tote bag bersama para lansia yang ada di sana. Namun ternyata, jumlah lansia yang hadir sangat sedikit. Karena itu, kegiatan melukis tote bag akhirnya tidak jadi dilaksanakan di Masjid Nurul Asri. Lalu bagaimana? Kami tetap menjalankan kegiatan melukis tote bag, tapi kami alihkan pelaksanaannya ke waktu relawan malam bersama anak-anak di salah satu RT di Jogokarian.
Saat itu, banyak anak yang hadir, sehingga kami membagi mereka ke dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok didampingi oleh satu orang dari kami untuk membantu proses melukis. Rasanya senang sekali melihat antusiasme anak-anak saat melukis bersama. Dari pengalaman ini, kami juga belajar bahwa tidak apa-apa jika rencana awal tidak berjalan seperti yang diharapkan. Masih ada banyak kemungkinan lain yang bisa kita pikirkan dan lakukan. Setelah melakukan berbagai kegiatan yang sangat mengasyikkan, kami makan malam bersama di Sate Klatek Wirosaban. Kalau yang ini tempatnya sedikit jauh dari Masjid Jogokarian, tapi sate klatak ini menjadi rekomendasi karena satenya yang unik. Apa tuh yang unik? Satenya tidak memakai tusuk sate yang biasa kita temukan, tapi memakai jeruji besi sepeda. Unik banget kan? Satenya sendiri adalah sate kambing, jadi cocok banget untuk kalian pecinta sate kambing dan sepeda. Sambil makan, kami melakukan refleksi. Tujuannya, agar pelajaran yang kami dapatkan tidak hanya berlalu begitu saja. Pengen tahu nggak sih pembelajaran apa yang kami dapat? Ini dia rekamannya. Pembelajaran bermakna yang kamu dapatkan selama melakukan relawan. Menurut aku sih yang paling bermakna itu kebersamaan sama ibu-ibu, bapak-bapak. Menurutku itu bermakna banget. Kita kayak harus saling menolong, harus saling mengerti dari hati ke hati. Lebih ke semangat dan ikhlas saat relawan, karena kan pada saat relawan kita harus semangat ya biar kerjaannya juga bagus. Terus juga harus ikhlas biar dapat pahala lah. Terus kalau ikhlas kan kita juga jadi semangat, gak ogah-ogahan gitu ngerjainnya. Jadi bermanfaat juga buat orang yang kita bantu. Pembelajaran yang aku dapetin itu untuk agar selalu bermanfaat bagi orang lain. Ada hadis kalau nggak salah yang tentang kalau masjid itu harus bisa berdampak bagi masyarakat. Jadi bukan untuk tempat ibadah sholat doang. Dan saya melihat contoh nyatanya di Masjid Jogokarian ini. Jadi pelajaran yang saya ambil tuh terkait hidupnya sebuah masjid gitu. Yang kedua, hal yang paling menginspirasi selama volunteer. Karyawan-karyawannya gitu kreatif. Mereka selalu menemukan ide-ide yang luar biasa ketika berada dalam masalah. Aku jadi sangat terinspirasi oleh mereka gitu. Yang tua ini tuh nggak pernah ngeluh gitu, nggak pernah ngeluh capek. Nah saya ngerasa kalau saya ngeluh, yang masih muda ngeluh tuh rasanya kayak malu banget. Adanya acara-acara hebat kayak bisa ngundang ustadz dari Palestina, ngadain panggung gitu di situ, acara live streaming, dan itu tuh nggak mungkin bisa dilakukan kalau nggak ada anak muda yang terlibat di situ. Setiap orang punya bagiannya masing-masing. Oke lah, yang orang tua bantu ngangkat piring, yang anak mudanya bantu mempromosikan Masjid Jogokarian ini gitu. Waktu itu saya ngobrol sama orang yang ngangkat piringnya. Tuh ngobrol aja tuh. Jadi itu saya tanya, "Pak, gimana kok di sini kerjanya capek nggak?" "Ya gimana ya dia? Saya sih cuma bisa nikmatin." "Emang nggak apa-apa Pak, nggak digaji, nggak dikasih duit?" "Ya nggak apa-apa, biar nanti dibalasnya di akhirat aja." Masya Allah, itu tersentuh buat. Nah, terus selanjutnya apa tantangan yang kamu hadapi dan bagaimana kamu mengatasinya? Pas bangun sahur, pas bangunnya sih nggak terlalu, ya bangunnya tantangan sih, tapi itu masih bisa diinin lah. Pakai alarm kan ada temen yang lain juga. Tapi tantangan yang lebih itu tuh pas makan sahur, kayak rasanya nggak nafsu makan, mungkin karena ngantuk juga ya. Jadi kayak nggak kuat gitu makan dengan porsi sahur yang Jogokarian itu kan lumayan banyak nasi kotaknya. Jadi cara mengatasinya itu berdua. Ya alhamdulillah cukup sih buat puasa. Tangan terbesar sih habis sahur sih, ngantuk banget pas lagi minum nih, tiba-tiba ketiduran. Berusaha ngaji, ketiduran. Pokoknya antara habis subuh kalau enggak sudah subuh. Kalau cara menghadapinya susah sih kalau tidur ya. Mungkin nunggu dibangunin sih solusinya. Paling karena emang lagi Ramadan jadi kayak rada-rada lemas, terus karena sahur jam 2 juga sih. Jadi kayak sahurnya tuh kayak nggak berasa gitu, pas paginya udah lapar. Jadi solusinya tidur yang cukup, terus makan yang banyak. Tantangan yang saya hadapi pada saat membantu para ibu-ibu menyiapkan makanan. Jadi saya tuh udah dapat tugas di bagian masukin sayur, tapi tiba-tiba diganti sama ibu-ibu yang lain. Jadi ambillah tugas saya. Nah pada saat itu tuh saya tuh
jadi gak punya tugas kan, keambil sama ibu-ibu yang udah senior mungkin ya. Cara mengatasinya itu mungkin saya cari solusi apa aja sih tugas yang saya di bawah ini udah penuh, mungkin saya cari di atas perlu bantuan apa lagi sih yang saya bisa bantu. Yang terakhir, kontribusi seperti apa yang bisa kamu berikan nanti di masyarakat setelah relawan ini? Mungkin di masjid saya juga ada relawan juga di sana kan, kayak siapin takjil gitu kan. Mungkin saya insya Allah bakal lebih aktif lagi di sana. Nah, untuk saya sendiri itu saya pengen bermanfaat kepada orang lain juga, terus berusaha untuk menghidupi masjid-masjid juga. Akan mengikuti volunteer selain berbagi takjil gitu lah. Bantu-bantu di masjid yang dekat ya, karena kan sebelum aku ke Joko Karyan, aku juga ikut volunteer di masjid dekat rumahku. Jadi mungkin kalau dari Joko Karyan mau lanjutin yang di dekat rumah aku sih, nyampe berpuasa selesai gitu kalau dari aku. Sekian. Terima kasih telah menonton video kami. Perjalanan kami ke Jogo Karyan bukan cuma soal tempat atau makanan, tapi tentang semangat. Semangat para relawan yang dengan tulus menjaga, melayani, dan memakmurkan masjid setiap harinya. Kami belajar bahwa masjid bukan sekedar bangunan ibadah, tapi juga pusat kebaikan dan kepedulian sosial. Dan dari Jogo Karyan, kami pulang membawa pesan. Jangan tunggu sempurna untuk mulai berkontribusi. Lihat sekitar dan mulailah dari lingkungan kita sendiri. Masih seperti dulu, tiap sudut menyapaku bersahabat, penuh selaksa makna. Terhanyut aku akan nostalgia saat kita sering meluangkan waktu, nikmati bersama suasana Jogja. Di persimpangan langkah